dibuka dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan umumnya kita hari ini kita belajar melanjutkan materi yang kemarin untuk dapat belajar dengan lancar. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Bapak duduk siap. Siap. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ya belajar pada hari ini, ya kita rapikan dulu pakaiannya, duduknya yang benar supaya kita enak dalam belajar pada hari ini. Dan tentunya melanjutkan materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan. Kita Indonesia. Indonesia yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ya, kaitannya dengan materi ya, bahwa lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh siapa? Nah, ada yang tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Cuk, lagu Indonesia Raya siapa yang menciptakan? Ya, yang jelas. Baik. Ya, tepuk tangan. Itu pertama kali dinyanyikan ketika itu Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? Bulan Oktober. Tanggalnya berapa? Ada yang tahu? 28 tahun 1948. Sebelumnya pada hari ini kita akan mengambil materi, yaitu Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Tuh, ini silakan saksikan materi ini dan catat ya. Dan sebelumnya bapak lupa keberhadiran ya, Semi ya hadir, Farid, Erik ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, kita saksikan simak video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan Pancasila bab keempat, yaitu tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Adapun inti subjudul pembahasan kita yaitu tentang sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Materi ini untuk kelas 8 semester kedua jenjang SMP atau jenjang MTS. Materi pendidikan Pancasila ini sudah kurikulum merdeka. Nah, sebelum lanjut menyimak atau menonton pembahasan video,
pembelajaran ini, jangan lupa bantu atau dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Kama Edukasi. Baik, langsung saja kita bahas ke inti pokok pembahasan kita, yaitu subjudul A mengenai sejarah lahirnya dan Sumpah Pemuda. Gimana sih sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda itu? Nah, sejatinya kan Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Berbagai bahan tambang tertimbun dalam bumi Indonesia. Tanah Indonesia juga sangat subur. Pertanian dan perkebunannya melimpah. Karenanya kita itu mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia ini. Nah, kekayaan sumber daya alam inilah yang membuat bangsa Belanda itu tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda itu mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Nah, karena pelajari ini secara intensif itu membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Dari sinilah lahirlah berbagai organisasi pergerakan. Misalnya yang pertama ada organisasi Jamiatul Khair, yang kedua ada Sarekat Dagang Islam yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Terus juga ada Budi Utomo, Indisparti, terus juga ada Perhimpunan Indonesia, terus juga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, terus juga ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi pergerakan tersebut itu memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan tidak hanya ditempuh secara fisik dengan angkatan senjata, melainkan itu dilakukan melalui jalur yang pertama, jalur militer, jalur ekonomi yang ketiga, serta diplomasi, partai politik dan internasional. Nah, keberadaan berbagai organisasi pergerakan tersebut itu saling mengisi satu sama lain. Setiap organisasi pergerakan memiliki kefokusan perjuangan. Titik persamaannya adalah semua organisasi itu pergerakan mencita-citakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Titik tolaknya itu dimulai dari tumbuhnya kesadaran perasaan sebangsa dan setanah air. Inilah yang menjadi agenda bersama berbagai organisasi pergerakan. Mereka terus berupaya menumbuhkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Nah, setelah Kongres Pemuda 1, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, PPPI ini secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Formasi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Yang ketiga, yaitu faktor terpenting adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Nah, pada akhirnya disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 itu. Nah, jadi Kongres Pemuda 2 itu terjadi pada tanggal 27 sampai pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Nah, Sugondo Joyo Puspito itu sebagai ketua PPPI didaulat sebagai ketua pelaksana. Sementara itu ada Joko Man Said menjadi wakil ketua, sedangkan Muhammad Yamin sebagai sekretaris dan Amir Syarifuddin itu sebagai bendahara. Pengurus inti tersebut dibantu oleh Johan Hanan, Ponco Sutomo, Sendu, Johannes Leimena, dan Rokyani. Nah, selanjutnya setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, kesadaran sebangsa setanah air yang harus bersatu melawan kerjanya Belanda semakin menguat. Sumpah Pemuda itu merupakan penegasan semangat persatuan dan nasionalisme guna mewujudkan Indonesia merdeka. Yang saat itu perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat dan berskala nasional. Sementara itu ya
ya sudah menyimak materi yang disampaikan oleh PPT video tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Jadi tanggal berapa Sumpah Pemuda itu diperingati di berapa mulainya terakhir itu tanggal 28 Oktober 1928. Ini ada pertanyaan ya, apa dampak signifikan dari Sumpah Pemuda terhadap perjalanan sejarah dan bangsa Indonesia? Apa dampak signifikannya? Mungkin ada yang tahu? Dampak signifikasi Sumpah Pemuda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi titik penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Dampaknya antara lain pemersatu bangsa. Sumpah Pemuda menjadi simbol pemersatu berbagai elemen masyarakat Indonesia seperti suku, agama, dan etnis. Ia membantu mengatasi perpecahan dan menyatukan berbagai kepentingan di bawah semangat persatuan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Baik. Mungkin ada yang lain, dapat yang lain. Oh, silakan yang punya pendapat lain. Apa dampak signifikan dari Sumpah Pemuda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Satu, ya pemersatu bangsa itu Sumpah Pemudanya. Kedua, coba. Sebagai lambang identitas, Sumpah Pemuda menegaskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional. Hal ini membantu mengatasi keragaman bahasa di Indonesia yang memiliki banyak suku dan daerah dengan bahasa yang berbeda. Ya, tepuk tangan. Coba, mungkin ada lagi pendapat yang lain. Dampak signifikan dari Sumpah Pemuda. Satu, pemersatu bangsa. Kedua, identitas sebagai lambang merdekanya Indonesia ya. Yang ketiga itu supaya apa? Gerakan nasionalisme. Sumpah Pemuda menjadi pendorong tambah perkiraan nasionalisme Indonesia. Pemuda di seluruh Nusantara merespon dengan semangat nasionalisme yang tinggi, terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, tepuk tangan. Untuk dampak signifikan dari Sumpah Pemuda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu diantaranya sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai lambang identitas, ketiga gerakan nasional. Yang pertanyaan kedua, bagaimana peran Sumpah Pemuda dalam membentuk semangat persatuan dan persatuan antara pemuda Indonesia? Mungkin yang laki-lakinya ada punya pendapat gak bagaimana peran Sumpah Pemuda ya? Peran Sumpah Pemuda dalam membentuk semangat persatuan dan persatuan pemuda Indonesia. Coba. Menghilangkan perbedaan suku dan agama. Sumpah Pemuda menekankan persatuan tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Hal ini menciptakan semangat persatuan di antara pemuda Indonesia untuk bersama-sama berjuang demi kemerdekaan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang lain, bagaimana peran Sumpah Pemuda ya, dalam membentuk
untuk semangat persatuan dan kesatuan antara pemuda Indonesia, di antara satu menghilangkan perbedaan antar suku. Kenapa? Karena ya di kita itu kan banyak beragam suku, beragam budaya, jadi disatukan, jadi bersatu. Itu dari Sabang sampai Merauke para pemuda bergabung bersatu menjadi satu. Ada istilah apa? Ada istilah kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita untuk. Ya, satu lidi tidak ada gunanya. Ya, beberapa lidi, ratusan lidi kita bisa menyapu halaman kalau disatukan. Pak, mungkin ada yang lain. Bagaimana Pak Sumpah yang lain? Silakan. Mendorong kolaborasi Sumpah Pemuda, mendorong pemuda-pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang untuk bekerja sama dan mencapai cita-cita nasional. Kolaborasi ini dipimpin sebagai berbagai gerakan nasional yang bersatu melawan penjajahan. Ya, tepuk tangan. Jadi kolaborasi bersatu. Nah, dari bersatu antara suku yang satu, nah, dengan yang lainnya berkolaborasi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ada lagi mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nasionalisme Sumpah Pemuda mencerminkan semangat nasionalisme yang tinggi di mana pemuda Indonesia dihimbau untuk mencintai tanah air dan berjuang untuk kemerdekaannya. Ya, tepuk tangan. Tuh, ya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi selanjutnya ya ketika Kongres Sumpah Pemuda itu menghasilkan yaitu ada 3 pilar, yaitu diantaranya coba perhatikan ya video ini hasil dari Kongres Pemuda. Asli ini ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, darah tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu hasil dari Sumpah Pemuda Kongres yang kedua pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Ini materi ya yang disampaikan pada video tadi. Kita ada kaitannya dengan tugas kita, yaitu sekarang dibagi kelompok ya menjadi 5 kelompok. Porsinya 2-2 ya. Jadi tugas kelompoknya yaitu nanti membuat poster
Kelompok 1. Sini kelompok 1. Jemi, Farid, Erik, Mira, Siva, Tasya. Silakan mejana dirapatkeun, ya dirapatkeun. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 terakhir di sana. Silakan cari posisi. Bapak sebutkan ya. Kelompok 1 Jemi, Farid, Eri, itunya kita mulai bekerja. Apa yang harus kita kerjakan yaitu membuat poster bertemakan Sumpah Pemuda. Nah, dengan waktu nanti ditentukan. Setelah kita membuat poster, ya kita biasa mempresentasikan ke depan. Itu silakan mau diterangkan gambarnya itu, silakan, atau mau membacakan teks Sumpah Pemudanya, silakan. Bagaimana cara mempresentasikannya? Nah, setelah itu nanti hasilnya dikumpulkan, akan di dinding, akan dipasang di majalah dinding ya. Begitu. Nanti kita melihat contohnya nanti. Ini yang alatnya, ya, yang bukan spidol. Ada nggak spidol? Nanti di jalan aja. Krayon, udah punya ya krayon? Itu apa? Oh, iya, bagus. Ini cara membuat poster dari Sumpah Pemuda. Oke, nanti cari di YouTube ya, yang lain yang lengkap lihat aja. Oke, untuk tugas kelompok yang membuat poster yang bertemakan Sumpah Pemuda ya. Untuk penilaiannya kreativitas kelompok yang kerjasama antar anggota. Nilainya kalau maksimal 30 ya, 30 poin. Kesesuaian dengan tema ya, itu dengan temanya itu Sumpah Pemuda. Nilainya itu maksimal 20. Keterbacaan teks dan judul 20 nilainya semuanya.
Ya. Silakan untuk menjelaskan kelompok itu. Dua. Kami dari program Pusat akan menyampaikan kesimpulan tujuan gambar kami untuk mengingatkan kepada kita tentang perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Silakan kelompok terakhir. Selanjutnya, karena waktu kita terbatas, jadi kesimpulannya yang materi pada hari ini itu kita belajar tentang latar belakang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Jadi dampak signifikan Sumpah Pemuda itu yaitu diantaranya pemersatuan bangsa, terus bahasa Indonesia sebagai lambang identitas data nasional. Peran Sumpah Pemuda tadi untuk bekerja sama untuk mencapai cita-cita nasional yaitu untuk merdeka. Nah, itu diantaranya. Ya. Mudah-mudahan hari ini ya kita belajar hari ini mendapatkan walaupun sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu karena waktunya habis. Mohon maaf ya apabila pada hari ini berupa salah-salah kata. Mungkin untuk proyeknya nanti dilanjutkan untuk membuat proyek itu poster untuk bertemakan Sumpah Pemuda. Mengerti? Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapa? Bantu siap. Kita mulai. Beri salam.